Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar Cika. Kali ini kita akan mendengarkan perdebatan antara Mr. Q, Bung Kodari dengan Henry Satrio ya, Bung Hensa. Kira-kira di apa yang sebenarnya mereka perdebatkan? Apa karena Kodari dipanggil, Henry Satrio nggak dipanggil? Nah, gak usah berlama-lama, langsung aja kita saksikan videonya. Ya, saya mau remind lagi, tadi pernyataannya Hensat yang menarik saya adalah sepertinya Pak Prabowo sudah mendesain kabinet ini untuk 2 periode. Dan pertanyaan kemudian apa, mampukah nama-nama yang muncul ini dan kompatibel nggak nih dengan buku yang dibikin Pak Prabowo tadi, Paradoks Indonesia tadi? Harus kita percaya Pak Prabowo memiliki kualitas yang berbeda dengan Pak Jokowi. Saya yakin dia lebih baik. Dan salah satu kelebihannya Pak Prabowo itu dia bukan artificial leadership. Jadi dia tidak suka tampil dalam citra. Maksudnya yang sebelumnya artificial leadership? Artificial. Oh ya? Iya dong. Okay. Dia tampil apa adanya dan bicaranya belak-belakan. Satu yang saya suka dari dulu dari beliau itu adalah bahwa dia ingin menjadikan Indonesia macan Asia. Sehingga saya harus memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memimpin negeri ini dan memimpin kabinetnya. Udah habis apakah kabinetnya ini akan kompatibel dengan paradoks Indonesia? Kalau menurut saya mungkin challenge-nya akan banyak ya. Pak Prabowo challenge-nya akan banyak berubah nih. Apakah? Evaluasi. Oke, kita panggil langsung, kita jawab langsung dengan yang dipanggil tadi, sampai salah ngomong saya. Yang dipanggil sebagai, saya nggak tahu calon menteri, wakil menteri atau kepala badan. Apakah akan kompatibel nggak dengan cita-citanya Pak Prabowo menjadikan Indonesia macan Asia? Kabinetnya maksudnya kompatibel. Ya. Pertama begini, kalau bicara gini Hensat dulu ya. Pak Jokowi jelas bukan pemimpin artifisial karena karyanya banyak. Dekat dengan rakyat itu sudah jelas-jelas terbukti. Luar biasa itu, bisa dites itu. Kalau Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat dibandingkan Hensat ketemu masyarakat, saya yakin jauh lebih rame. Pak Jokowi ketemu dengan masyarakat itu satu bukti bahwa dia nggak artifisial. Yang kedua, yang sudah dikerjakan sangat banyak. Ya, misalnya saya ulangin ya. Membangun 6.000 km jalan nasional, 2.700 km jalan tol baru, 366.000 km jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 1,1 juta hektar lapangan irigasi baru. Panjang lah kalau diteruskan, nanti selesai acaranya. Nah, yang kedua soal kabinet. Begini, kalau kita bicara kabinet itu kita cara pandangnya nggak bisa seperti organisasi yang lain ya. Karena di situ tuh bukan hanya teknokrasi. Soal teknokrasi pun saya yakin bisa dipenuhi dengan dengan sangat baik ya. Misalnya aja kalau kita bicara nama-nama calon yang ada ya, nih misalnya nih Pak Abdul Mukti jelas cocok jadi Menteri Pendidikan karena memang bidangnya di sana. Kita bicara Menkominfo Mutia Hafid, memang latar belakangnya adalah jurnalis, memang skillnya dia punya. Kita bicara siapa lagi, Pak Agus Adrianto kemungkinan jadi Menteri bidang lapas dan imigrasi, ya memang penegak hukum. Ya lagi-lagi panjang lah kalau kita bicara soal teknokrasi. Nah, tapi yang nomor 2 yang saya mau ingatkan di sini, kalau kita bicara kabinet, kita juga bicara mengenai kebersamaan, kita bicara mengenai persatuan, kita bicara mengenai representasi. Kenapa bangsa ini sangat-sangat besar? Kalau hanya dia harus diwakili oleh partai politik, dia diwakili oleh ormas, dia menggambarkan keragaman suku, keragaman masyarakat gitu. Nah, yang penting adalah bahwa keragaman-keragaman tadi tidak menafikan soal kompetensi, soal teknokrasi, soal leadership, soal kepemimpinan gitu. Nah, saya percaya dari nama-nama yang ada pada hari ini adalah orang-orang yang memang punya track record pada bidangnya masing-masing gitu ya, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, mumpung Mas Kodari udah nyinggung itu, saya mau menampilkan ini beberapa nama-nama yang juga mencuri perhatian publik ya. Kalau kita lihat wajah-wajah baru, boleh ditampilkan? Barangkali ini ada sejumlah nama yang dipanggil, yang menggelitik publik juga, yang menuai reaksi cukup beragam dari publik. Veronica Tan dengan pengalamannya cukup banyak juga ya. Kemudian Raffi Ahmad, artis YouTuber, dan kemudian Yovie Widianto, Haikal Hasan Baras. Terus yang juga menarik ini ada Gus Miftah. Nah, saya nggak tahu nih kompatibelnya di mana nih, kalau Mas Kodari bisa mengelaborasi. Ya, tentu semua kesimpulan harus kita tunda sampai nanti posisi masing-masing diumumkan. Jelas gitu ya.
pada hari ini kan kita baru duga-dugaan atau analisa. Soal Raffi Ahmad, kalau dia ditempatkan untuk sektor ekonomi kreatif, saya kira siapa yang bisa membantah bahwa pada hari ini Raffi Ahmad salah satu konten kreator, salah satu seniman kita yang paling kreatif, dan bukan hanya kreatif tetapi juga dia mampu membangun suatu usaha dalam skala yang besar Dan menciptakan lapangan kerja. Iya, menciptakan lapangan kerja gitu. Bahkan dia di-engage oleh grup-grup televisi besar misalnya. Yovie Widianto, kalau nanti dia berkaitan dengan dunia seni, siapa juga yang membantah? Salah satu pengarang lagu yang paling terkenal. Siapa yang nggak kenal dengan Jadi lagu? kompeten di bidangnya masing-masing begitu ya. Di bidangnya masing-masing. Gus Miftah. Miftah. Beliau seorang pendakwah, seorang ustadz, terbukti dengan kinerjanya dan terobosannya berdakwah di daerah-daerah yang pada waktu itu atau bahkan sampai sekarang pendakwah tuh nggak mau masuk dan nggak bisa masuk, tapi dia bisa masuk gitu. Daerah-daerah yang cukup kalau kontroversial. Gus Miftah kan dia sudah mengatakan kurang lebih tugasnya itu berkaitan dengan moderasi agama. Menurut saya tepat seorang Gus Miftah. Termasuk kalau bahasa. seorang Kodari ditugaskan untuk moderasi agama, nah itu salah. Jadi seorang Kodari itu tepatnya tugasnya ngurus apa? Kita Yang kembalikan menjawab. kepada Bapak Presiden dengan yang memiliki background hak akademisi, prerogatif, ya. research gitu ya. Ya, yang jelas bahwa pasti Pak Prabowo mempertimbangkan dengan sangat baik, dengan sangat hati-hati, dan kita lihat bahwa timnya pun juga dipersiapkan dengan sangat baik, dengan sangat sistematis. Jadi kita harus membangun optimisme itu, ya. Dan saya satu lagi soal Prof. Lely tadi soal sinyalemen bahwa termasuk juga Bang Hensat ya, ini kabinet instruksi Jokowi. Saya sudah jelaskan dengan Bang Hensat. Pertama, sebetulnya mudah sekali Pak Prabowo itu dijelaskan kenapa dia bawa banyak menteri-menteri dari Pak Jokowi. Pertama, tadi beliau sudah mengatakan keberlanjutan. Kalau yang jadi presiden Anies Baswedan baru aneh tuh. Kalau di situ itu banyak menterinya Pak Jokowi. Lah ini Pak Prabowo yang Karena memang didukung. Iya. Gitu ya. Dan aneh juga kalau misalnya Anies Baswedan terpilih, tiba-tiba ada Kodari di situ. Kalau menang Pak Anies Baswedan, Presiden Indonesia menang pada ini, yang dipanggil ke temu presiden itu Henry Satrio. Tapi kan sedikit Mbak Lely. Nah, saya mau menjawab begini aja soal kabinet ya. Beliau ini adalah orang yang ketemu dengan menteri-menteri itu ya. 5 tahun dia kenal kemampuan masing-masing ya. Dia tahu apa bidangnya masing-masing. Jadi sesederhana bahwa iya Pak Prabowo itu memilih orang yang dia kenal. Kan nggak mungkin kita memilih orang yang dia kenal. Terakhir betul. Cukup. Ini penting sekali karena belum pernah diucapkan di media. Apa? Saya sudah tanya dengan Pak Prabowo langsung. Ya. Pak, yang menentukan anggota kabinet siapa? Itu kameranya ya. Saya sendiri. Tidak ada bisikan-bisikan dari pihak-pihak tertentu, titipan-titipan. Iya, beliau dapat masukan, tentu saja dari timnya, tapi semua keputusan dari beliau. Jadi tolong jangan ada versi yang lain-lain, ya karena saya sudah nanya langsung dengan Pak Prabowo bahwa ini keputusan murni Pak Prabowo dan ini prerogatif Presiden. Iya betul, itu tidak bisa dibantah. Pokoknya kalau Pak Prabowo-nya nggak ngomong sendiri sih sama aja itu. Gimana? Itu versinya Pak Kodari, kan kita nggak bisa nanya ke Pak Prabowo. Nggak bisa dikonfirmasi. Pak juga, tapi kan saya tidak mungkin ngarang bahwa saya nanya kepada Pak Prabowo. Nggak, 17 orang itu beneran nggak kompatibel dengan paradoks Indonesia? Masa sih ada orang-orang nggak terjawab tadi itu, kompatibel nggak kami? Erlangga Hartarto, ada Dito, ada itu lagi tuh. PR-nya Pak Saya sih kalau Sri Mulyani oke lah, Erik oke lah. Yang lain kalau ini oke nggak? Gini, oke banget tuh. Jangan dia dulu jawab gini. Gini loh, menteri-menteri Pak Jokowi ini melaksanakan program hilirisasi, mengambil alih ya aset-aset negara yang dulu dimiliki oleh asing, privat dan seterusnya. Hilirisasi itu adalah manifestasi dari gagasan Pak Prabowo di dalam paradoks Indonesia dan di buku-buku yang lain, bagaimana kekayaan alam Indonesia itu untuk sebesar-besar kemampuan rakyat. Tadi kan Bang Kodari bilang itu ada infrastruktur panjang-panjang gitu, apakah
itu bisa menutupi kebocoran yang misalnya Pak Prabowo Subianto pernah sampaikan. Oh, itu nggak nyambung. Nah, makanya maksud itu saya, jaka sembung bawa golok tadi itu. kan diambil contohnya kan, wah Pak Jokowi infrastrukturnya Gini, Bang Henry, infrastrukturnya Bang Henry, begini, ya. infrastrukturnya begini. Pembangunan infrastruktur itu saya ini lagi ngebelain Pak dipersiapkan Prabowo nih, Pak untuk Prabowo ya. pertumbuhan ekonomi, Nanti untuk dipanggil. kegiatan ekonomi. Nanti dipanggil. Di mana-mana Oh, yang kan, namanya Pak pembangunan Prabowo. infrastruktur itu merupakan syarat wajib bagi pertumbuhan ekonomi. Nggak ada pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan optimal tanpa pembangunan infrastruktur. Karena Justru bisa Pak Jokowi lapangan ini kerja. meletakkan Iya, benar. dasar Oke. ya syarat-syarat bagi pertumbuhan ekonomi 8% yang ditargetkan oleh Pak Prabowo Subianto. Oke, Ini kerjasama yang luar biasa ini. Pak Jadi Wi, gini, Pak kompatibel Wi. atau tidak nih saya dengan menjawab begitu. cita-citanya? Ya, silakan Pak Saya Wiyadi. menjawab begini, 17 menteri. Kalau kita lihat 17 menteri itu kan sebanyak ekonomi. Ada satu Pak Tito Mendagri. Kenapa Mendagri? Ya, Dito Pak Aryo Tito, ya. Tejo, Menpora, Kenapa Menpora. Mendagri? Karena pada saat ini situasi stabilitas kita butuhkan dengan adanya pilkada serentak seluruh Indonesia. Ini adalah salah satu hal yang memang kehati-hatian Pak Prabowo dalam menjaga stabilitas. Karena Berarti tetap stabilitas Pak Tito politik, nih ya, Mendagrinya stabilitas ya. politik. Oke. Nah kemudian kalau kita bicara ekonomi, Bu Sri Mulyani, Pak Erlangga Hartarto, dan Pak Erick Thohir, dan yang lain-lain secara ekonomi, ini adalah untuk menjaga situasi kondisi daripada perekonomian kita dengan pertumbuhan ekonomi yang ada. Jadi kita melihat di sini bahwa tadi sempat disinggung mengenai masalah hilirisasi. Betul. Ini adalah tidak lebih daripada apa yang disampaikan di Paradak Indonesia, bahwa kekayaan alam Indonesia tidak bisa dimanfaatkan sebaik-baik mungkin dan dimanfaatkan oleh rakyat Indonesia sehingga rakyat Indonesia masih miskin. Oke. Nah, ini adalah salah satu kenapa kita harus yang namanya mengenjot penerimaan pendapatan negara dengan adanya kita sebagai kaya negara yang mempunyai sumber daya alam. Oke, Ini baik. adalah salah satu hal yang hilirisasi ini yang memang harus digenjot. Ya jawabannya Kita nggak bisa kompatibel dipotong. ya. Bisa saya Ya, tadi sudah kita dengarkan dan saksikan perdebatan panas antara Mr. Q dan Bung Hensa ya. Terkait pemilihan menteri oleh Bapak Prabowo Subianto. Kenapa banyak menteri dari kabinet Bapak Joko Widodo? Yaitu karena konsepnya berkelanjutan. Ya, Bapak Prabowo itu melanjutkan program-program yang sudah dijalankan di pemerintahan Bapak Joko Widodo. Sudah wajar Pak Prabowo itu banyak memboyong menteri dari era kabinetnya Bapak Joko Widodo karena konsepnya berkelanjutan. Nah, beda halnya kalau yang menang presiden itu bukan Pak Prabowo Subianto, misalkan Anies Baswedan. Nggak mungkin ngambil menteri kabinetnya Bapak Joko Widodo karena dia tidak berkelanjutan konsepnya perubahan. Nah, Pak Prabowo juga udah dengan pertimbangan yang sangat matang, sangat masak ya. Tidak sembarang memilih menteri, pasti dia sudah mengenali orangnya, cara kerjanya, latar belakangnya ya. Pak Prabowo orang pintar, bukan orang yang bodoh. Nah, oke. Untuk yang pro dan kontra, semoga dengan adanya video ini, yang udah nonton video ini, ya semoga video ini bermanfaat. Itu aja intinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.